Sebelum teman-teman menayangkan video tersebut, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe terlebih dahulu. Lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat menikmati video terupdate. Terima kasih. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami kelompok 5 Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Mutia Febriana SPD MPD. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang keterampilan menyimak. Baiklah, langsung saja mari kita saksikan. Sebelum videonya ditayangkan, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan siapa saja anggota kelompok kami. Saya sendiri Sylvia Gusirayu Pardede. Nama saya Feni Rizka Antami, saya anggota kelompok 5. Hai teman-teman, saya Jihan Nabila. Are you ready? Let's watching. Baiklah, pertama kali saya yang akan membahas mengenai keterampilan menyimak. Pada keterampilan menyimak ini, kami akan membahas menjadi 3 bagian, yaitu pengertian menyimak, proses menyimak, dan jenis-jenis menyimak. Untuk memahami apa itu menyimak, saya akan memaparkan perbedaan antara mendengar, mendengarkan, dan menyimak. Berikut adalah perbedaan dari mendengar, mendengarkan, dan menyimak. Bagaimana teman-teman? Sudah kelihatan kan bedanya antara ketiga hal tersebut? Pengertian menyimak. Menurut Tarigan, menyimak adalah sebagai suatu proses, yaitu mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk pemerolehan informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara. Peranan menyimak terbagi menjadi 2, yaitu peranan dalam kehidupan sehari-hari dan peranan dalam pembelajaran. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai penambah informasi atau pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat dalam kehidupan. Sedangkan dalam pembelajaran sebagai dasar belajar bahasa, penunjang keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Sebagai pelancar komunikasi lisan sebagai informasi atau pengetahuan. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang proses menyimak dan tahapan-tahapan apa saja yang dialami seorang penyimak. Pada dasarnya, menyimak adalah kegiatan mendengarkan bunyi-bunyi yang disertai dengan usaha memahami. Yang berarti bahwa menyimak diawali dengan kegiatan mendengarkan yang pada akhirnya penyimak memperoleh hasil dari apa yang disimaknya. Hal ini menunjukkan bahwa menyimak merupakan kegiatan yang memerlukan proses, karena dalam proses menyimak minimal melalui tahapan-tahapan mendengarkan, memahami, dan menafsirkan. Tahapan menyimak menurut para ahli. Menurut Logan, ada 4 tahapan menyimak, yaitu mendengarkan, memahami, menilai, mereaksi. Menurut ahli lain, yaitu Morris, ada 5 tahapan menyimak, yaitu mendengar, perhatian, menafsirkan, menilai, mereaksi. Dan saya akan menjelaskan 5 tahapan menyimak. Yang pertama, tahapan mendengar, tahapan memahami, tahapan menginterpretasi, tahapan mengevaluasi, tahapan menanggapi. Yang pertama, tahap mendengar. Pada tahap ini, penyimak baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran-ujaran atau pembicaraannya. Yang kedua, tahap memahami. Setelah ujaran-ujaran masuk ke telinga, penyimak berusaha untuk memahami isi ujaran atau pembicaraan dengan cara mengolah bunyi-bunyi bahasa menjadi satuan bahasa yang bermakna. Yang ketiga, tahap menginterpretasi. Setelah penyimak memahami makna ujaran pembicara, penyimak berusaha untuk menafsirkan isi atau maksud pembicaraan.
Apakah ujaran bermakna tersurat atau ada makna di balik ujaran-ujarannya? Jelasnya, penyimak mengerti makna dan maksud yang terkandung dalam pembicaraan tersebut. Yang keempat, tahap mengevaluasi. Penyimak yang baik tidak asal menerima apa-apa yang disimaknya, tetapi dia akan menilai di mana keunggulan dan kelemahan, kebaikan dan kekurangan sang pembicara, sehingga pesan, gagasan, atau pendapat pembicara dianggap pantas untuk diterima atau harus ditolaknya. Yang terakhir, tahap menanggapi. Di sini, penyimak mulai menggunakan kesempatan untuk berganti peran dengan pembicara. Pada tahap ini, penyimak mengungkapkan hasil akhir dari kegiatan menyimaknya. Penyimak akan mengatakan setuju atau tidak setuju atas isi pembicaraan yang diujarkan pembicara. Menurut Michael Ross, untuk sampai pada tahap menyimak yang lebih tinggi tingkatannya, penyimak harus memiliki kemampuan, yaitu membedakan bunyi-bunyi, membentuk suku kata menjadi kata, mengidentifikasi kelompok-kelompok kata, mengidentifikasi unsur-unsur pragmatik seperti ekspresi, tempat, waktu, dan tujuan, memperhatikan aspek-aspek linguistik dan pralinguistik, dan aspek-aspek di luar linguistik, memahami kata-kata dan gagasan atau ide-ide yang disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Bagian selanjutnya yaitu jenis-jenis menyimak. Pada bagian ini kita akan membahas jenis-jenis menyimak berdasarkan tujuan kegiatan menyimak dan intensitas dari proses menyimak. Menyimak berdasarkan tujuan. Menyimak berdasarkan tujuan memiliki banyak jenis bergantung apa yang ingin dicapai dari kegiatan menyimak. Secara garis besar, menyimak berdasarkan tujuan dapat dibedakan menjadi menyimak untuk belajar, menyimak untuk hiburan, menyimak untuk menilai, menyimak untuk mengapresiasi, menyimak untuk memecahkan masalah. Menyimak untuk belajar. Dalam hal ini, menyimak untuk belajar dapat diartikan sebagai penyimak untuk memperoleh pengetahuan secara formal maupun non-formal. Seperti yang kita tahu, di mana saja kita dapat memperoleh pengetahuan secara non-formal, dan media-media yang dapat membantu kita dalam rangka memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menyimak. Menyimak untuk hiburan. Menyimak untuk hiburan mendapat penekanan pada objek atau bahan simakan. Jenis menyimak ini berhubungan dengan dunia pertunjukan. Tujuan dari kegiatan menyimak jenis ini adalah untuk memperoleh hiburan dan menghilangkan rasa jenuh atau kebosanan dari rutinitas sehari-hari. Menyimak untuk menilai. Menyimak yang bertujuan untuk menilai banyak dilakukan oleh para juri. Dalam hal ini, penyimak melakukan tugasnya sebagai juri suatu perlombaan yang biasanya berhubungan dengan bahasa, seperti lomba pidato, membaca puisi, dan membaca Al-Quran. Menyimak untuk mengapresiasi. Menyimak jenis ini mirip dengan menyimak untuk hiburan. Namun, pada menyimak jenis ini ada nilai tambahannya, yaitu penyimak dapat menyertakan perasaannya pada hal-hal yang disimak. Artinya, penyimak dapat berada di dalam peristiwa atau bahan yang disimaknya. Menyimak untuk memecahkan masalah. Pada menyimak jenis ini, seseorang sengaja memilih bahan simakan dan melakukan kegiatan menyimak dalam rangka memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Menyimak berdasarkan intensitas. Secara umum, menyimak bertujuan untuk menangkap pesan atau menangkap isi serta memahami makna komunikasi yang disampaikan pembicara melalui ujaran. Dipandang dari segi intensitas, menyimak dikelompokkan menjadi dua, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak ekstensif juga dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menyimak sekunder, menyimak pasif, menyimak estetis. Begitupun menyimak intensif dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menyimak kritis, menyimak konsentratif, dan menyimak kreatif. Menyimak ekstensif. Menyimak jenis ini merupakan kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat umum dan tidak diperlukan bimbingan langsung dari guru. Dalam menyimak ekstensif ini, penyimak hanya menyimak bagian-bagian yang penting saja, secara umum, sepintas, dan garis-garis besarnya saja. Menyimak sekunder.
Menyimak sekunder adalah jenis kegiatan menyimak yang dilakukan pada saat atau bersamaan dengan kegiatan lain. Menyimak sekunder sama dengan kegiatan mendengarkan. Menyimak pasif. Menyimak pasif mirip dengan menyimak sekunder, yaitu menyimak sambil melakukan pekerjaan lain. Pada menyimak pasif, perhatian dapat beralih sepenuhnya dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya yang lebih menarik perhatiannya. Menyimak estetis. Menyimak jenis ini juga disebut dengan menyimak apresiatif. Dalam menyimak estetis, penyimak secara serius dan bersungguh-sungguh memperhatikan suatu acara atau pertunjukan baik secara langsung maupun melalui media. Secara imajinatif, penyimak ikut terlibat, mengalami, melakukan, dan merasakan karakter dari setiap pelaku. Menyimak intensif. Dalam menyimak intensif, penyimak memerlukan arahan dan bimbingan yang ketat, karena bahan-bahan yang harus disimak perlu dipahami secara terperinci, teliti, dan mendalam. Menyimak kritis. Menyimak kritis merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan secara kritis. Di dalamnya terlihat adanya kehadiran prasangka yang berperan sebagai pijakan dalam mengamati ketidaktelitian yang dilakukan pembicara dalam menyampaikan data dan fakta yang memperkuat ide atau gagasannya. Menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif sering juga disebut menyimak sebagai kegiatan menelaah. Satu fase dari kegiatan menyimak yaitu perlunya konsentrasi terhadap apa yang disimak, supaya dapat menangkap hal-hal seperti informasi atau yang lainnya. Menyimak kreatif. Menyimak kreatif mempunyai hubungan erat dengan imajinatif seseorang. Seseorang dapat menyimak sebuah puisi dengan baik karena ia berimajinasi atau berfantasi dan berpartisipasi dengan baik terhadap puisi yang sedang disimaknya, sehingga dapat menangkap makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Demikian video keterampilan menyimak yang telah kami tayangkan. Semoga bermanfaat bagi seluruh penonton, dan apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Love your life and love yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.